Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Mas Zidni. Di video ini Mas Zidni akan berbagi ilmu tentang cara stop and go mobil matic di tanjakan, atau cara berhenti dan berjalan lagi untuk mobil matic ketika di tanjakan. Caranya cukup mudah, apalagi ini mobil matic, berbeda dengan mobil manual. Kalau mobil manual harus bisa menyesuaikan kopling, karena ini mobil matic kita tidak perlu menyesuaikan kopling dan mesin tidak bakal mati. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung kita masuk ke praktik. Nah, depan sana ada tanjakan, mari kita praktik di sana. Oke, injak rem penuh, pindah tuas ke D, lepas rem tangan, hidupkan sen kanan, kita mulai jalan. Pastikan ketika mengemudi wajib pakai sabuk pengaman ya. Nah, depan sini ada tanjakan. Oke, kita berhenti di sini, depan lampu hazard ya. Kita berhenti di tanjakan ini. Nah, rem. Nah, mobil matic itu ada dua jenis di fungsi remnya. Nah, ada yang sudah ada fitur Hill Start Assist, ada yang belum. Nah, kalau belum ada fitur Hill Start Assist, ketika rem kaki dilepas, maka mobil akan mundur. Namun, jika ada fitur Hill Start Assist, ketika rem kaki dilepas, mobil tetap berhenti. Contoh ya, ini mobil saya ada fitur Hill Start Assist. Saya lepaskan remnya. Nah, mobil tetap berhenti beberapa detik baru mundur. Nah, itu membantu kita ketika kaki mau pindah ke gas. Nah, kita rem, kita lepas kaki, mobil tetap berhenti sampai 3 detik. Nah, ini mobil mundur lagi. Nah, itu membantu kita ketika mau pindah kaki ke gas. Namun, jika mobil yang tidak ada fitur Hill Start Assist, ketika rem dilepas, maka mobil langsung mundur. Nah, lalu, ini saya asumsikan mobil yang tidak ada fitur Hill Start Assist dulu ya. Lalu, bagaimana caranya stop and go tanjakan bagi mobil matic yang belum ada fitur tersebut? Nah, kita lihat di bawah sini ya. Pedal rem pada mobil matic itu dibuat lebar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dibuat lebar itu supaya kaki kiri bisa ikut menginjak. Nah, fungsinya dibuat lebar supaya kaki kiri bisa ikut menginjak. Namun, ini hanya digunakan untuk stop and go tanjakan saja. Nah, pada mengemudi yang tidak kondisi seperti ini, kita tidak boleh menggunakan kaki kiri. Haram ya, haram menggunakan kaki kiri ketika mengemudi mobil matic, kecuali mau stop and go di tanjakan seperti ini. Nah, ini saya asumsikan mobil belum ada fitur Hill Start Assist, jadi kaki kiri membantu rem supaya ketika kaki kanan dilepas, mobil tidak mundur. Nah, begitu ya. Kaki kiri haram digunakan untuk mengemudi mobil matic, kecuali mau stop and go di tanjakan. Oke, kita langsung mulai praktik ya. Ini saya asumsikan mobilnya tidak ada fitur Hill Start Assist, maka kaki kiri ikut membantu. Nah, pindah posisi gede dulu ya. Kaki kiri ikut membantu. Setelah itu kaki kanan injak gas. Setelah RPM naik, lepas remnya. Nah, seperti itu ya. Kita berhenti lagi. Kita mulai berjalan lagi. Kaki kiri membantu rem. Nah, kaki kanan pindah ke gas. Kita mulai injak gasnya sampai RPM naik. Di 1000 RPM terus lepas remnya. Seperti itu ya. Nah, kita berhenti lagi. Nah, itu tadi
mobil yang belum ada fitur Hill Start Assist. Nah, sekarang kita asumsikan mobil yang sudah ada fitur Hill Start Assist. Jadi, kaki kiri benar-benar haram digunakan ketika mobil tersebut ada fitur Hill Start Assist. Walaupun kondisi seperti ini juga haram digunakan. Contohnya mobil ini ya, mobil ini sudah ada fitur Hill Start Assist. Pada posisi D, rem saya lepas, mobil tidak mundur selama 3 detik. Nah, 3 detik baru mundur ya. Seperti itu. Nah, mari kita praktikkan. Ini kita asumsikan mobilnya ada fitur Hill Start Assist. Kebetulan mobil saya ini ada fitur Hill Start Assist-nya. Pada posisi D, kita lepas rem, mobil tidak mundur, terus kita mulai gas. Nah, namun hanya 3 detik ya. Kita rem lagi, berhenti, rem dilepas, mobil tidak mundur selama 3 detik, kita tambah gasnya. Nah, seperti itu. Kita berhenti lagi, stop. Nah, jadi sangat mudah sekali bagi mobil yang sudah ada fitur Hill Start Assist-nya. Nah, jadi bedanya itu ya, mobil Matic ya, ada yang sudah punya fitur Hill Start Assist, ada yang belum. Untuk mobil yang sudah ada fitur Hill Start Assist-nya, kaki kiri benar-benar haram digunakan. Seperti itu. Namun, jika mobil tersebut belum ada fitur Hill Start Assist, kaki kiri boleh membantu menginjak rem hanya pada posisi seperti ini, hanya pada kondisi seperti ini. Jika tidak kondisi seperti ini, haram digunakan kaki kiri ya. Kaki kiri itu haram digunakan ketika mengemudi mobil Matic. Berbeda ketika mengemudi mobil manual, karena kaki kiri harus menginjak kopling. Oke, seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Ini saya asumsikan mobil belum ada fitur Hill Start Assist. Kita bantu rem dengan kaki kiri, pindah ke D, lepas rem, kaki kanan lepas, injak gas sampai RPM 1000, lepas rem. Nah, ini jika mobil tidak punya fitur Hill Start Assist. Kita berhenti lagi. Oke, kita berhenti lagi, kita ulangi lagi, bantu rem dengan kaki kiri, lepas kaki kanan, tambah gasnya sampai RPM 1000, lepas kaki kiri. Oke, seperti itu ya. Ini jika mobil tidak ada fitur Hill Start Assist. Sekarang kita coba lagi untuk mobil yang sudah punya fitur Hill Start Assist. Kita coba tanjakan depan situ ya. Ini mobil yang sudah punya fitur Hill Start Assist. Kita rem ya, berhenti, kaki kanan dilepas, mobil tetap berhenti sampai 3 detik. Setelah itu kita mulai gas. Nah, mobil tidak mundur. Nah, lebih mudah ya. Depan situ kita ulangi lagi. Oke, kita berhenti lagi. Kita lepas kaki kanan, mobil tetap berhenti sampai 3 detik, kita tambah gasnya. Nah, oke, jadi seperti itu. Matikan headsetnya. Jadi caranya untuk stop and go dengan mobil Matic itu sangat mudah sekali, berbeda dengan mobil manual. Caranya sangat mudah sekali. Jadi jika mobil Matic yang belum punya fitur Hill Start Assist, kita perlu bantuan kaki kiri. Oleh sebab itu, di tanjakan kaki kiri boleh digunakan. Namun jika tidak stop and go di tanjakan, kaki kiri haram digunakan. Nah, kita hidupkan sen kanan. Namun jika mobil yang sudah ada fitur Hill Start Assist,
kaki kiri benar-benar haram digunakan. Pedal rem pada mobil matic dibuat lebar, itu fungsinya sebenarnya seperti itu ya, digunakan supaya kaki kiri bisa ikut menginjak. Makanya pedal pada mobil matic dibuat lebar. Jadi caranya cukup mudah sekali. Oke, saya kira tutorial ini sudah sangat jelas. Namun jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Seperti itu ya. Saya kira cukup jelas. Namun jika masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Saya kira video ini cukup. Like jika teman-teman suka, share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial mesin ini selanjutnya dan sampai jumpa.